Selamat pagi kawan pajak. Selamat bertemu kembali dengan kita penyuluh pajak KPU Pratama Jakarta Cengkareng dengan saya Melani Sabrina dan rekan saya Bulan. Kita hari ini akan live IG. Temanya apa Kak Bulan? Kita hari ini temanya SPT tahunan. SPT tahunan. Nah, buat kawan pajak yang lagi live, yang lagi kebetulan nonton live ini, mari kita simak sama-sama live kita hari ini. Memang laporan SPT tahunan itu sudah lewat ya, sudah lewat ya. Tapi tidak ada salahnya, siapa tahu masih ada yang belum lapor SPT. Sepertinya banyak katanya ya. Kalau kita lihat-lihat sih, kayaknya masih banyak nih orang pribadi yang belum lapor SPT, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Tadi kita ngomongin SPT gitu ya. Apakah sebenarnya SPT itu? SPT itu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dia yang sudah dipotong oleh tempat pemberi kerja, semacam kayak gitu kan. Jadi sebenarnya SPT itu adalah surat yang fungsinya itu sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan perhitungan pajaknya ya, kalau dari segi wajib pajak gitu ya Mbak Ulannya. Tapi karena kita hari ini bahasnya SPT tahunan, jadi bisa dibilang fungsinya itu adalah untuk melaporkan penghasilan dan kondisi usahanya dari segi perpajakan selama 1 tahun gitu ya Mbak Ulan. Kemudian apalagi nih kira-kira yang kita bahas? Cara kita lapor SPT itu gimana kami? Kalau lapor SPT itu dari online ya sekarang, tapi mungkin teman-teman itu dari DJP online Kak U. Dan ada e-filing sama e-form. Memang sekarang sudah ada Cortex, tapi untuk tahun pajak 2024 yang kita laporkan di 2025 itu masih gunakan DJP online ya, online. Jadi mungkin teman kawan pajak yang belum lapor SPT mungkin bingung, wah jangan-jangan lapor SPT tahunannya via Cortex nih gitu. Enggak, belum ya, kita masih pakai DJP online. Nah, kalau misalnya lapor SPT, tadi kan kita bilang udah telat ya. Itu paling lambat adalah tanggal untuk orang pribadi di tanggal 31 Maret ya kami ya. Iya, untuk badan di bulan April, 30 April. Jadi 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya kita mau lapor SPT untuk tahun pajak 2024, berarti dilaporkannya 31 Maret untuk orang pribadi tahun 2025 dan untuk badan di 30 April gitu. Kemudian ada macam-macam nih jenis SPT untuk orang pribadi Mbak Ulan. Apa aja? Yang pertama ada yang 1770 yang SS tuh sangat sederhana ya. Nah, itu untuk apa itu? Itu untuk yang penghasilannya masih di bawah 60 juta. Di bawah 60 juta selama setahun. Iya, jadi kalau wajib pajak yang karyawan ya, Mbak Ulannya yang karyawan penghasilannya masih di bawah 60 juta dalam 1 tahun, itu silahkan laporkan SPT tahunannya melalui filing, nanti pilihnya yang SS ya. Terus itu ada lagi tuh yang diisi itu penghasilan dan penghasilan akumulasi aja ya. Itu yang disebut sangat sederhana ya, karena nggak perlu bukti potong kan, bukti potong, nggak perlu rincian harta juga, nggak perlu rincian hutang. Oke, terus yang kedua ada 1770S ya, serentak ya, C sama dengan do. 1770S itu untuk karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta ya. Terus dia harus punya bukti potong dan dia harus ngisi rincian harta, rincian keluarga, semua lebih lengkap lah dibandingkan dengan SS gitu ya. Kemudian ada lagi nih kami yang untuk 1770. Nah, itu untuk kawan pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan atau juga punya penghasilan dari pemberi kerja ya, itu bisa menggunakan 1770 ya kami. Oke. Apalagi ini kalau badan ada satu jenis formulirnya. Oh iya, 1771. Untuk 1770 dan 1771 itu dilaporkannya menggunakan e-form ya kami. Nggak bisa pakai e-filing. Jadi kita nggak bisa pakai HP ya untuk laporannya ya, harus menggunakan laptop atau PC gitu. Tapi kalau yang 1770S dan SS itu dari handphone bisa ya langsung. Kemudian apalagi yang kita bahas batas waktu udah sanksi.
kalau kita telat lapor nih kami, biasanya kan batas lapornya kan di tanggal 31 Maret ya. Baru ada waktu nih dilaporkannya di bulan April. Itu Kalau gimana? ini ceritanya, ya dia dapat sanksi administrasi itu 100.000 untuk tahun pajak itu. Kalau untuk badan, tadi jangka waktunya tanggal 30 April. Kalau lewat itu sanksi administrasinya itu 1 juta rupiah untuk tahun pajak itu. Ada pertanyaan kira-kira? Oh iya kami. Kalau misal nih kan kalau lapor untuk DJP online kan masih pakai Evin ya. Nah, cara dapetinnya Evin itu gimana? Evin bisa datang ke KPP terdaftar, bisa juga live chat ya, live chat di rekening pajak bisa. Kalau pajak datang, kalau misalnya KPP tidak terdaftar juga bisa kan, kecuali kalau lupa ya. Tapi kalau daftar dari awal itu harus di KPP terdaftar. Untuk badan ya. Untuk orang pribadi bisa di mana aja. Cuma bawa surat permohonan. Kalau mau datang ke KPP bisa bawa surat permohonannya. Ada tuh surat permohonan, nanti diisi, kemudian nanti dilampirkan untuk fotokopi KTP sama fotokopi NPWP gitu. Terus sebenarnya kawan pajak tuh sering juga lupa atau menunda melapor SPT tahunan itu karena nggak punya Evin. Iya. Padahal sebenarnya Evin itu nggak perlu kawan pajak kalau kawan pajak ingat passwordnya. Jadi sebenarnya Evin itu digunakan untuk pertama kali daftar, pertama kali lapor secara online atau lupa password gitu. Tapi kalau misalnya passwordnya ingat ya nggak perlu Evin ya kan, bayar langsung aja tuh masukin NIK NPWP, terus masukin passwordnya, udah deh tinggal verifikasi. Sekarang ada baru nih MFA. Ya benar. Jadi kawan pajak kalau dulu emailnya bisa gonta-ganti ya, kalau sekarang karena sudah ada MFA itu kayak verifikasi ke akun email terdaftarnya kawan pajak. Jadi diusahakan agar emailnya atau nomor teleponnya itu diupdate. Iya. Nanti untuk keperluan Cortex juga penting kawan pajak. Jadi untuk tahun depan kita lapornya masih pakai tahun depan kita lapornya pakai Cortex ya kami ya. Ya sejauh ini informasinya seperti itu karena DJP online hanya sampai tahun pajak 2024. Tapi kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba di akhir tahun ada perubahan lagi, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Semoga semuanya lancar. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira teman admin? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tadi kan laporannya katanya Yang bertanya? Maret ya? Maret yang untuk orang pribadi, kemudian yang badan April. Nah ini kan sudah bulan Juni nih. Iya. Itu udah telat kan? Udah telat. Kan dilaporkan bulan Maret. Tuh ya. Terus kalau udah telat ini gimana? Enaknya tetap lapor atau nggak lapor terus nunggu sanksinya aja? Ya, Tetap lapor lah kawan. Cuman ya? kalau misalnya sudah terlambat ya tetap dilapor. Masalah sanksi administrasi nanti kan dibayarkan ketika ada tunggakan pajaknya yang dikirimkan oleh rekan representatifnya. Terus apa nih yang perlu disiapin nih kalau misalnya orang pribadi karyawan melapor, apa yang perlu disiapin? Kalau karyawan itu yang dibutuhkan hanya bukti potong. Bukti potong itu apa? Bukti pemotongan yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi kawan pajak itu kerja di mana nanti minta bukti potongnya. Jadi itu kayak akumulasi perhitungan penghasilan kawan pajak, begitu juga dengan pengurangan penghasilan, kemudian ada PTKP dan sebagainya, nanti dituangkan dalam bukti potong itu. Gitu. Dan untuk tampilannya yang bukti potong yang tahun 2024 ini ada baru tampilannya, Pak Jem. Tampilannya yang dulu itu kan yang diisikan yang di kolom paling bawah. Ya. Nah yang sekarang kawan pajak harus perhatiin nih yang diisi yaitu di kolom yang nomor 21 ya, itu banyak banget yang salah itu Pak Jem. Oh, baris nomor 21 ya? Iya, itu banyak banget yang salah. Jadi hasil SPT-nya bukan nihil, tapi hasilnya jadi lebih bayar gitu. Kemudian kalau WP yang punya usaha apa yang perlu disiapin? Peredaran bruto selama setahun itu perlu itu maksudnya gimana? Itu untuk wajib pajak yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar itu kan masih menggunakan PP
PP55 ya, yang tarifnya itu 0,5% gitu. Nah, itu dituangkanlah di dalam rekapitulasi itu peredaran brutonya dari Januari sampai dengan Desember. Jadi nanti dilihat di situ kalau misalnya memang masih di bawah 500 juta untuk orang pribadi, maka tidak ada pajak yang terutang di situ. Gitu. Nanti kalau di atas 500 juta tinggal dikurangkan selisihnya itu untuk masa pajak yang pertama, kemudian selebihnya langsung dari penghasilannya dari peredaran brutonya itu dikali 5%. Itu adalah pajak terutangnya. Gitu. Oke, kalau misalnya ada kasus begini nih, kan udah pernah lapor SPT nih. Kalau kamu dapat surat dari KPP memberitahukan bahwa SPT-nya ternyata dianggap tidak dilaporkan, itu gimana itu ceritanya? Oh iya, kalau misalnya jadi gini, kawan pajak kalau misalnya melaporkan SPT tahunan, statusnya itu lagi bayar, nanti kan kalau dia di bawah 100 juta kan nanti diproses oleh penyuluh ya kawan pajak ya. Nah nanti penyuluh itu akan cek dulu nih kelengkapan formalnya, kelengkapan SPT-nya, itu macam-macam, ada yang bukti potong, ada yang kesesuaian bukti potong dengan apa yang diisi, kemudian kalau misalnya ada yang dikreditkan kredit pajaknya itu atas apa, itu nanti dilampirkan. Nah kalau misalnya kawan pajak tidak melampirkan dengan lengkap, nanti penyuluh pajaknya atau petugas pajaknya itu nanti akan kirimkan permintaan kelengkapan SPT gitu kan. Tapi biasanya nggak cuma kalau dia kurang lengkapin aja kami, kayak yang tadi tuh salah isi waktu ada yang perlu dikonfirmasi. Nah itu biasanya dihubungi oleh petugas pajaknya, disuruh untuk melakukan pembetulan ulang nih. Atau memang jika memang ada yang harus dikonfirmasi, nanti biasanya ada permintaan kelengkapan secara formalnya melalui surat permintaan kelengkapan itu. Nah nanti dari surat permintaan kelengkapan itu diberikan waktu 30 hari, 1 bulan lah untuk kawan pajak melengkapi persyaratan-persyaratannya untuk dikabulkan lebih bayarnya. Itu untuk formalnya dulu nih kawan pajak. Nanti kalau misalnya udah 30 hari, sebelum 30 hari kawan pajak lengkapi atau melakukan pembetulan, berarti nanti kan masuk nih ke penyuluhnya, nanti diproses lah itu, dicek lah materialnya. Tapi kalau misalnya sudah waktu 1 bulan itu kawan pajak itu nggak ada respon, nggak ada melampirin bukti kurangnya, berulang lagi surat SPT dianggap tidak dilampirkan. Sama ya? Sampaikan gitu. Jadi SPT yang sudah kawan pajak sampaikan sebelumnya itu nanti dianggap gugur gitu ya. Jadi harus lapor ulang ya kami ya? Lapor ulang itu statusnya nanti jadi kayak pelaporan pertama. Gitu. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada mau tambahan informasi yang mau disampaikan Kak Wulan? Sepertinya sih nggak ada. Ya. Ini kan direkam juga ya, kita bisa kawan pajak bisa dengerin juga untuk siaran melalui Spotify di mana kami? Cangceng, Bincang Cengkareng. Bisa didengarkan juga ya di Cangceng ya, di Spotify ya teman-teman ya. Nyetir mungkin dengerin podcast. Sama yang dengan Kaul. Kalau tadi kan orang pribadi ya, kalau badan apa yang diyakini? Kalau badan laporan keuangan sama neraca laba rugi itu wajib. Wajib ya. Wajib. Oke. Kalau misalnya dia kenanya PPh final tetap wajib. Final 0,5%. Tambah lagi peredaran brutonya. Jadi tapi kalau tetap ya. Di stempel sama ditanda tangan sama direkturnya ya, jangan lupa ya. Oke. Terus apa lagi nih? Udah aja ya. Kita sedikit bergeser ke ini kali ya, update data kali ya. Yang terkait di dengan Cortex ya? Iya, Atau ini? nanti akan nge-link juga ke Cortex karena memang kebetulan masih panjang waktunya kawan pajak. Jadi kita sedikit bergeser. Jadi kawan pajak setelah penerapan Cortex ini, memang kita tidak boleh pungkiri, tidak boleh abai bahwa data itu harus
update untuk perpajakan. Bentar Kak Ul sama Kak Mei, Cortex itu apa enggak? Cortex itu apa ya? Aplikasi terbaru untuk Oh. mengganti DJP online. Kalau dulu kan kita masih pakai DJP online nih. Nah, tahun 2025 ini kita pakai Cortex gitu. Ya nanti lapor SPT-nya di Cortex gitu ya. Semua administrasi perpajakan nantinya kalau pajak Dialihkan akan ke Cortex. Kalau dulu kan ada macam-macam ya. Nah sekarang nanti dalam satu wadah namanya sistem inti perpajakan atau Cortex dan bahasa Inggrisnya kalau kita kenal itu Cortex. Nah nanti itulah yang akan menjadi sarana kawan pajak untuk melakukan administrasi perpajakannya. Itu nanti itu sudah diaplikasikan mulai dari Januari 2025 kawan pajak. Tapi khusus untuk pelaporan SPT tahunan memang kita masih pakai DJP online. Karena tahun pajak 2024 ya. Benar gitu. Nah, Jadi kita harus install atau gimana nih Cortex ini? Cortex itu web based. Jadi dia bukan aplikasi, dia itu website yang di dalamnya itu banyak menunya buat melaporkan segala administrasi perpajakan kita. Jadi dia bukan aplikasi yang kita install dari eksternal kayak gitu. Jadi cukup pakai website aja. Nggak kayak yang dulu ya, kita kan kalau yang dulu istilahnya kalau yang di faktur pajak kita pakai beberapa aplikasi ya Kak Mei. Kita pakai web e-faktur, kemudian aplikasi e-fakturnya, kemudian pakai Innova. Kalau sekarang udah di Cortex semua ya Kak Mei. Iya, semuanya di Cortex. Oh, ada pertanyaan Mbak Bulan di live. Pertanyaannya, apakah bisa dijelaskan mengenai PYSTP dan PBK? PYSTP itu pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu dasarnya kalau dulu kita sebutnya 187 ya, kayak 187. Kalau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu sekarang sering digunakan wajib pajak untuk mengambil kembali pembayaran yang sudah disetorkan, tapi secara perhitungan, secara aturan memang itu seharusnya tidak terutang. Gitu ya. Nah, misalnya ada kesalahan setor atas PPh final. Kalau dulu masih bisa di PBK ya kami ya. Kalau sekarang bisa melalui pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Karena untuk PBK sekarang hanya untuk yang case-case tertentu aja ya kami. Nah, kalau prosesnya itu cukup berbeda. Kalau pajak, kalau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu bisa kawan pajak sampaikan melalui Cortex, bisa juga melalui manual ke KPP terdaftar. Dilampirkan apa aja itu kami? Bukti bayarnya sama kronologis apa sih? Perhitungannya. Kenapa dia bisa tidak terutang gitu. Itu wajib disampaikan. Kemudian untuk prosesnya juga ya 3 bulan, Lebih lama ya. lebih lama, dan nanti outputnya juga berbeda. Nanti produk hukumnya itu adalah SKPLB. Nanti SKPLB itu adalah tools untuk akhirnya nanti menjadi SPMKP. Jadi SPMKP itulah surat perintah untuk membayar kelebihan pajaknya yang nanti akan dikembalikan ke rekening wajib pajak, atau jika memang menginginkan untuk menjadi deposito atau untuk utang pajak wajib pajak lain, nanti silahkan dikonfirmasi di Cortex masing-masing. Kalau PBK pemindah bukuan itu dipindahkan ke akun pajak lain gitu. Jadi saldonya itu berpindah akun. Jadi berbeda dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang dia saldonya itu dikembalikan ke rekening wajib pajak. Ada yang tanya lagi? Ada pertanyaan lagi dari Kak Fatma, IPAT 88. Selamat pagi Kak Fatma, semoga Kak Fatma selalu sukses ya. Pertanyaannya adalah buat kalian sama Kak Mei. Kak, kalau lupa lapor pajak tahun kemarin, apakah masih bisa lapor? Kemudian PPh final UMKM 0,5% berlaku sampai kapan? Silakan Kak Ul sama Kak Mei. Kalau yang lupa pelapor pajak untuk tahun kemarin masih bisa untuk dilaporkan ya. Misal kakaknya lupa lapor Pak SPT tahunan 2023, mau dilaporkan sekalian juga bisa, nggak ada ininya sih batasnya. Terus untuk PPh final UMKM itu berlaku untuk orang pribadi itu 7 tahun ya.
7 tahun tahun ya? sejak tahun 2018. Jadi habislah dia di 2025. Sejak terdaftarnya. Atau satu lagi, kalau misalnya terdaftarnya di atas 2018, dia hitungnya di tahun sejak terdaftar gitu. Nah untuk tahun ini masih berlaku atau enggak tuh? Nah itu pertanyaannya. Terdaftarnya kapan dulu nih, Kak Fatma terdaftarnya? Ini orang pribadi atau? Misal nih, terdaftarnya tahun 2015, kan Ya udah berarti 7 sudah tahun. nggak bisa nih, nggak bisa lagi berarti pakai 0,5. Tapi katanya ada perpanjangan nggak? Ada katanya di berita, tapi kita kan belum punya produk Kita hukumnya. masih nunggu untuk Regulasinya. regulasi peraturannya. Karena sampai sekarang juga belum ada peraturan yang keluar ya terkait untuk PPh yang UMKM 0,5 ya gitu. Oke, tinggal 9 menit lagi. Ada yang Tadi mau saya mau ditanya menjelaskan lagi? tentang update data loh, tapi dipotong sama Pak Jamhuri. Saya mau menjelaskan Boleh bahwa- dilanjutkan lagi? Sampai itu update datanya. email sama nomor telepon itu harus diperhatikan kawan pajak selain untuk MFA juga nanti untuk keperluan Cortex, karena kan tahun ini kita sudah pakai Cortex semuanya. Jadi silakan dicek dulu nih apakah data email dan data nomor teleponnya itu sudah benar atau enggak gitu. Jadi nanti pas daftar ulang Cortex, pas mau daftar Cortex, kan kita kan tahun depan kemungkinan kalau misalnya tidak ada perubahan kan pasti pakai Cortex sekarang SPT-nya. Jadi jangan nanti waktu mau lapor baru daftar Cortex, tahu-tahu datanya beda, lupa email, beda emailnya, beda nomor teleponnya gitu. Karena Update datanya dilakukan di mana tuh? di KPP mana aja, Bisa ya. bisa di mana aja. Cara daftar kontaknya gimana Kak Mei? Perlu pakai EVIN nggak? Ada orangnya itu jelas. Apa tadi kira-kira? Kalau apa ini dulu pertanyaannya teman-teman? Ini ada Cara daftarnya Cortex. Oh ini lapor SPT 2024-nya pakai Cortex atau akun DJP Kak? Kalau 2024 kita masih pakai DJP online ya? Iya Kak Farma, kita masih pakai DJP online. Cortex-nya masih belum untuk SPT tahunan, tapi kalau untuk SPT masa Sudah pakai Kalau daftar Cortex itu ada 3 ya. Yang pertama kalau misalnya kawan pajak sudah punya akun DJP online, berarti tinggal Lupa password aja. Yang kedua kawan pajak Nggak punya akun DJP online bisa daftar itu ada Pilihannya. daftar di bawah, daftar di sini. kayak gitu. Gitu. Kemudian kalau emang kawan pajak sama sekali belum punya NPWP bisa daftar di situ Di juga, Cortex atau bisa. hanya mendaftarkan Cortex-nya kalau memang tidak mau daftar NPWP itu di registration only. Banyak itu kami yang ini dia udah punya NPWP tapi udah punya EVIN tapi dia mau registrasi susah, nggak bisa Oke. tuh di Cortex. Itu bisa datang langsung ke sini ya, untuk nanti dibantu oleh petugasnya untuk registrasi akun Cortex-nya gitu. Atau ke KPP mana aja bisa, KPP paling dekat sama rumah kawan pajak gitu. Terus tadi ada pertanyaan, apakah daftar Cortex butuh EVIN? Tidak. Ya, EVIN itu kita pakai untuk Di DJP online aja. Begitu kawan pajak. Informasi hari ini. Masih ada pertanyaan Kak Mei dari Kang Ade, silakan Kang Ade. Apa lagi? Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ada? Apakah ada? Kalau nggak ada, Kang Ade mau tanya kita Kak cukupkan. Mei sama Kak. Iya, kalau misalkan kita sudah punya akun DJP online nih, apakah kita otomatis punya akun Cortex juga? Nah, gitu aja pertanyaannya. Gimana? Kalau kita sudah punya akun DJP online, apakah kita sudah otomatis punya akun Cortex? Gitu. Enggak, kita harus registrasi dulu. Ada pilihannya kan, untuk lupa password atau kalau misalnya lupa password tapi emailnya nggak sama nih yang dimasukkan, itu bisa ke registrasi dulu. Oh iya benar. Jadi Atau ke kantor pajak nih, bisa nanti dibantu sama petugasnya. Kalau Itu mau ada Pak simple, Ade juga ya, nanti bisa datang ke kantor pajak, nanti dibantu oleh Pak Ade, Pak atau Pak Jamhuri, sama Kak Jamhuri. Lydia dari Iya. kemarin yang selalu siap menyangkut Cortex di dengan bagian sendiri. helpdesk nanti bisa dibantu oleh Pak
menyeluri gitu. Oke kawan pajak, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi hari ini tentang SK tahunan awalnya sedikit geser ke Cortex. Semoga ada manfaatnya buat kawan pajak. Dan jangan lupa jika kawan pajak belum lapor SK tahunan, silahkan dilaporkan. Segera dilaporkan. Dan yang masih belum update data-datanya, silahkan diupdate biar nggak repot nanti kalau misalnya tahun depan mau lapor SPT melalui Cortex. Mungkin itu aja dari kita. Kita mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Sekian, jangan lupa follow KPP Cengkareng, Pajak Cengkareng, Dan dengarkan Spotify-nya ya kami ya. Canceng, Pajak Cengkareng. Ya. Saya Melani Sabrina, Saya Bulan. undur diri. Terima kasih.